Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan coba menjelaskan salah satu video atau mereaksikan salah satu video dari Dzulqarnain Sanusi, yang mana kalau kita lihat ada dari beberapa video dari Dzulqarnain Sanusi ini yang menanggapi polemiknya Allah atau kontroversinya Allah, yang menjelaskan atau yang mengartikan lafaz asy-syu'ara di dalam ayat Al-Qur'an atau surat Al-Qur'an itu disebut sebagai surat pemusik artinya. Kemudian Dzulqarnain Sanusi ini menjelaskan, mungkin bahasanya panjang lebar atau dengan beberapa video. Tapi kalau kita lihat nanti di dalam video ini, ternyata Dzulqarnain Sanusi ini dia juga salah di dalam menafsirkan. Malah di dalam kasusnya Dzulqarnain Sanusi ini, itu di dalam sisi akidahnya itu sangat bahaya. Kalau di UAH itu mungkin, kalau pandangan saya itu hanya di apa ya, bahasa saja. UAH itu pun tidak akan mengertikan syu'ara itu sebagai pemusik, dalam artian nanti menghukumi musik itu dengan pakai surat asy-syu'ara, tapi dengan pakai aqwalul ulama, tentunya kan begitu. Tapi Dzulqarnain ini kemudian kemana-mana menjelaskannya, tapi ternyata dia sendiri pun itu sangat fatal salahnya, karena di dalam sisi akidah begitu. Tapi sebelum kita panjang lebar mengomentari, kita saksikan dulu videonya Dzulqarnain Sanusi. Ustadz, bagaimana hukum seseorang yang mengatakan, Ya Allah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah? Saya pernah baca Syekh Shalih Al-Fauzan menyebut ini syirik karena tergolong isti'anah dan nida atau memanggil Rasulullah. Walaupun dia cuma berkata Ya Rasulullah, ini tergolong syirik ya Ustadz? Syirik asgar atau syirik akbar ya Ustadz? Ya, kalau dia berkata ya Allah, itu permohonan kepada Allah. Ya Sayyidi, siapa yang dimaksud ya Sayyidi? Kalau yang dia maksud adalah Allah, maka itu nggak ada masalah. Tapi ketika berkata ya Rasulullah, nah itu dia berdoa kepada Rasulullah SAW. Berdoa kepada makhluk, siapapun makhluk itu, ya apakah malaikat atau nabi, itu namanya berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah itu masuk ke dalam syirik akbar, membatalkan keislaman. Membatalkan keislaman. Sebab mereka sebutkan amalan mereka di dunia, itnusawwikum bi rabbil alamin. Kami di neraka bersama kalian, wahai orang-orang yang berbuat kesyirikan, ketika kami jadikan kalian setara dengan Allah Rabbul Alamin. Maka menyamakan Allah dengan makhluk itu tidak diperbolehkan, apalagi dalam doa yang merupakan ibadah khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, anggota ibadah hanya milik Allah. Jangan kalian berdoa kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Kalau kita melihat di dalam video tersebut, Dzulqarnain Sanusi ini itu kan menjelaskan bahwasanya ketika ditanya oleh salah satu jamaahnya tentang bagaimana seseorang yang mengatakan ya Sayyidi ya Rasulullah, apakah ini termasuk syirik akbar atau asghar begitu. Dia mengatakan termasuk syirik akbar begitu. Kenapa? Karena Dzulqarnain Sanusi ini menyamakan atau mentandirkan atau mentamsilkan kejadian atau pertanyaan atau bahasa orang yang mengatakan ya Sayyidi ya Rasulullah sama dengan orang-orang kafir yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam firman-Nya idnusawwikum mirabbil alamin. Dengan bahasa idnusawwikum mirabbil alamin, oleh Dzulqarnain disamakanlah orang-orang kafir itu dengan orang-orang muslim yang bertawassul dengan ya Sayyidi ya Rasulullah. Kemudian kalau kita lihat tafsiran dari ayat idnusawwikum mirabbil alamin ini, itu ay fil ibadah wa antum la tastati'una al-ana nasrana wa la nasr anfusikum. Jadi yang dimaksud dengan idnusawwikum mirabbil alamin itu di dalam ibadah. Jadi seseorang yang mengatakan ya Sayyidi ya Rasulullah,
itu saya kira atau bisa kita pastikan tidak ada menyamakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam harus taatnya di dalam harus taat di dalam semua perintahnya, di dalam harus disembah begitu, itu tidak ada. Karena orang-orang yang bertawasul dengan bahasa ya Sayyidi ya Rasulullah, mereka meyakini bahwasanya Tuhannya mereka hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah hanya sebagai wasilah saja, pelantara saja. Kenapa? Karena Rasulullah merupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita logikakan, biasa seseorang itu bertawasul atau memakai pelantara untuk apa ya? Untuk terkabulnya hajat itu dengan memakai salah satunya atau memakai salah satunya adalah orang yang dicintai. Contoh begini, kalau kita ingin menghadap Pak Jokowi misalnya, maka kita tidak bisa langsung karena kita tidak kenal. Contoh saya, maka saya memakai orang yang dicintai oleh beliau, siapa misalnya istrinya, misalnya kenal dengan beliau, dengan istrinya Pak Jokowi, itu lebih cepat begitu. Meskipun untuk melapor langsung kepada Pak Jokowi itu mungkin, tapi itu melalui proses yang panjang, begitu bahasanya begitu, dan itu kan legal sebenarnya. Maka bahasa nusawikum birabbil alamin kalau dikatakan sebagai adalah menjustifikasi terhadap orang yang mengatakan ya Sayyidi ya Rasulullah, itu sangat tidak benar sekali. Karena orang yang mengatakan ya Sayyidi ya Rasulullah seperti yang disampaikan tadi tidak pernah berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad sama seperti Allah Subhanahu wa taala di dalam sama-sama wajibnya atau patutnya untuk disembah begitu. Dan penjelasan juga di dalam ayat yang disampaikan oleh Dzulqarnain yang mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allah, itu yang dimaksud fala tad'u itu bukan berdoa tapi beribadah, ya'buduhu. Juga teman-teman bisa dicek di dalam apa ya, di dalam terjemahan, di dalam Quran terjemahan itu bisa dicek bahwasanya yang dimaksud itu adalah bukan berdoa tapi beribadah. Jadi kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Dzulqarnain Sanusi itu sudah tidak benar sekali, bahwasanya orang yang mengatakan ya Sayyidi ya Rasulullah dikatakan kufur atau masuk pada syirik akbar, yang itu maksudnya pada kufur, yang tentunya kalau kufur masuk neraka, karena berlandaskan kepada ayat idznu sawikum birabbil alamin dan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allah. Itu sangat salah sekali, dan kesalahan ini lebih parah daripada kesalahan mungkin yang ditimbulkan oleh Wah ini kan kalau kita lihat bukan berkaitan dengan akidah. Kalau Dzulqarnain Sanusi ini berkaitan dengan akidah, itu sangat bahaya sekali. Ya mungkin begitu ya. Maaf dan teman-teman, ya suara saya agak serak. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.